Selamat siang menjelang sore tentunya. Kali ini bertemu lagi dengan saya Denmas, channel YouTube Jos Dewe tentunya. Mohon maaf, sorry teman-teman semua ya, bahwa sudah lama, bahkan sekitar 3 sampai 4 bulan channel dari Jos Dewe tentunya vakum karena banyaknya kesibukan dari saya sendiri dan beberapa tim yang ada. Kali ini tentunya saya sendiri, Denmas turun tangan langsung untuk mencoba menyapa kembali, untuk mengingatkan perkembangan kali ini dari Jos Dewe. Kali ini kita akan mencoba mengupas tuntas apa sih Jos Dewe itu, apa sih keunggulan, kelebihan dari Jos Dewe. Namun sebelum itu, tunggu dulu bro, kita colok dulu chargernya karena laptopnya mau habis. Oke ya, tunggu. Oke, kita kembali lagi. Kita akan coba kupas habis nih sebuah usaha yang dimulai dari sebuah melihat, mencoba, dan akhirnya mengimplementasikan ke sebuah kegiatan atau di lapangan. Tentunya nama Jos Dewe ini diambil dari bukan kita berpikir wah panjang lebar dan sebagainya. Nama Jos Dewe ini terlintas saat kita mungkin jalan-jalan keluarga waktu itu. Setiap kita ketemu ada orang ngomong, wih Jos Dewe. Ketemu lagi ada orang makan di suatu tempat, dia bilang juga, Jos Dewe. Nah, dari situ kita coba cetuskan bahwa kita pengen mendirikan sebuah usaha. Dulu bro, dulu kita memang pernah mempunyai sebuah usaha percetakan. Waktu itu kita menggunakan sistem DTG kalau orang bilang. Nah, akan tetapi di situ kita memang masih belum mempunyai ilmu sebuah percetakan. Jadi waktu itu kita hanya bertahan 1 tahun. Nah, saat kita melakukan, waktu itu kita masih menggunakan percetakan Afif percetakan. Tapi karena masih terkendala ilmu di dalam sebuah percetakan kita kurang bagus, kita hanya bertahan 1 tahun. Kita bertahan 1 tahun, dan saya sendiri lebih fokus lagi ke pekerjaan saya. Jadi sebenarnya saya juga masih bekerja sih di suatu perusahaan, dan di situ saya juga sebagai seorang marketing, saya sebagai seorang pengkonsep di suatu perusahaan tersebut. Nah, saya waktu itu bersama adik saya, namanya adalah Muhammad Syafi'i. Nah, kami mencoba membuat sebuah percetakan dengan menggunakan nama kala itu Afif, di bawah naungan CV Afif Group. Nah, kita mencoba membuat sebuah percetakan. Akan tetapi di situ dalam 1 tahun itu kita mengalami stuck. Jadi sebuah kebingungan, dan akhirnya mau tidak mau percetakan itu kita tutup. Akhirnya kita tutup. Saya sendiri fokus di dalam pekerjaan karena saya juga sebenarnya masih seorang karyawan. Adik saya sendiri dia mencoba kembali menimba ilmu. Dia kuliah di suatu perguruan tinggi mengambil jurusan multimedia. Selama kurang lebih 4 tahun dia mengemban sebuah ilmu, mencari ilmu itu, dan saat ini dia sudah lulus menjadi sarjana komputer tentunya, tetapi dia lihai di bidang desain. Nah, saat dia sambil kuliah, sambil menuntut ilmu, dia menciptakan sebuah wadah namanya MSDG, Macan Sakti, di mana di situ dia bekerja freelance hanya untuk siapa tahu ada orang mau mendesain, siapa tahu ada orang mau membuat sebuah desain. Dia menjadi tenaga freelance waktu itu sampai dia bisa kuliah, membayarinya pun itu dari
hasil freelance-nya dia. Luar biasa kan bro. Nah, di situ saya terkonsep. Kenapa saya tidak mendirikan lagi waktu itu sebuah percetakan? Kenapa? Karena adik saya sendiri mempunyai sebuah bahan, sudah mempunyai dasar di dalam sebuah percetakan. Dia sendiri adalah seorang desain. Nah, di situ saya mencoba, saya berpikir. Akhirnya saya coba diskusi dengan keluarga. Saya mencoba diskusi dengan adik. Gini bro, saya bilang, Dek, gini dek, kamu pinter desain. Kamu saat ini sudah mempunyai jaringan yang lumayan lah, menurut kita lumayan jaringannya untuk orang-orang yang biasanya pengen desain. Ya, kita coba waktu itu. Dek, gimana kalau kita mendirikan kembali percetakan yang dulu pernah kita bentuk, gitu. Ya, jadi kita berdiskusi waktu itu diskusi kita hampir 1 bulan bro, 1 bulan lamanya tentunya diskusi kita, dan akhirnya kita mencoba mencari tempat lokasi lagi. Kita mencari tempat lokasi, kita coba di daerah kita di Tanah Bumbu ya. Tanah Bumbu di Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Batu Licin. Nah, kita mencoba nih mencari keliling waktu itu. Hampir 1 mingguan kita keliling lokasi. Ada di wilayah kota, rame dengan persaingan yang luar biasa. Ya kalau saya sih dengan persaingan itu wajar lah, karena dengan banyaknya persaingan itu dituntut kemampuan kita dalam menjual produk kita. Nah, kita mencari dan akhirnya kita menemukan lokasi itu. Dan lokasi itu sih menurut pengamatan mungkin seseorang atau orang yang ini, wah lokasinya ini kurang tepat. Karena apa? Lokasi ini terletak di lebih jauh dari perkotaan, pusat keramaian itu sendiri. Akan tetapi kami mencoba meyakinkan diri bahwa inilah kita akan melihat kemampuan kita dalam dalam kemampuan berjualan, marketing, mengenalkan produk kita yang letaknya lebih jauh tentunya. Nah, letaknya jauh dari perkotaan. Akhirnya kita yakin, kita coba menyewa tempat tersebut. Sambil kita mempersiapkan, kita berpikir nama apa ya yang akan kita bentuk nih, nama apa yang akan kita sematkan di dalam usaha kita ini, percetakan ini. Akhirnya kami jalan-jalan, makan, beli, misalnya jalan-jalan ke toko baju dan sebagainya sambil cek-cek dan kondisinya kayak gimana. Akhirnya di setiap perjalanan itu kita selalu terngiang karena ada orang yang mengatakan, gimana makan, wih mantap nih jos dewe, gimana pak, wih mantap nih jos dewe. Nah di situ kita di jalan itu terngiang-ngiang. Akhirnya sambil ngobrol santai, sambil bercandaan, kita tanya, dek, kita pakai nama apa nih? Gini aja dah, ditanya nih pakai nama ini aja, jos dewe. Nah, kenapa? Karena setiap orang ini jos dewe, berarti apa? Jos paling bagus sendiri. Wah, dari situlah kita oke kak, kita bikin nama itu adalah nama jos dewe. Wah, karena kita mengacu atau kita lebih fokus ke sablon kaos, maka dinamakanlah itu adalah Jos Dewe Sablon. Nah, jadi gitu ceritanya. Kenapa nama itu kita pakai, namanya adalah Jos Dewe Sablon. Nah, jadi Jos Dewe Sablon ini tentunya berkonsentrasi terhadap, kita akan lebih fokus ke titik sablon berupa sablon kaos, walaupun di belakang-belakangnya kita juga menerima pembuatan stiker, spanduk, tetapi kita lebih terkonsentrasi terhadap pembikinan kaos dan sablonnya. Ini contohnya, ini adalah
produk yang sebenarnya sudah saya pakai 2 tahun bro, tapi kuat. Ini produk lama, bergambar wayang ya. Ini produk lama. Saat itu kita mau mencoba, ini kata orang kan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Wah, ini saya waktu itu ke Cina. Jadi saya mencoba mengimplementasikan, karena saya memang dari daerah Jawa ya. Jadi saya mau mengimplementasikan, ini adalah, nggak tahu ini foto Warpujoro atau ini ya. Nah, jadi ini sudah saya pakai 2 tahun dan dia masih awet. Hasil sablonannya masih oke lah. Ya, jadi itulah gambaran dari Jos Dewe itu sendiri. Jadi Jos Dewe itu dari runtut-runtutannya kayak gimana tadi dan sebagainya, kita sudah terbesit itu hingga muncullah nama dari Jos Dewe Sablon itu tentunya. Jadi ruang lingkupnya itu hingga saat ini Jos Dewe Sablon sendiri sudah mengembangkan sebuah usahanya, di mana dia tadinya hanya terfokus terhadap sablon dan akhirnya dia mengembangkan lagi ke percetakan sejenis spanduk, stiker, ada juga yang namanya Jos Dewe Music, yaitu yang bergerak di bidang sewa sound system. Ada juga saat ini mengembangkan sayapnya lagi adalah Jos Dewe Clothing, di mana Jos Dewe Clothing itu kita mencoba. Nah, saat ini Jos Dewe sendiri mereknya lagi dalam tahap pengurusan surat izin merek. Ya, kami berharap bahwa Jos Dewe Clothing nanti akan memberikan warna baru. Jadi memberikan sebuah warna baru di dunia fashion, bahwa produk kita ini produk kita adalah produk lokal, akan tetapi bertaraf nasional. Nah, luar biasa. Jadi saat ini kami lagi menyusun sebuah tim, kami menyusun sebuah konsep yang nantinya akan kita coba implementasikan di lapangan. Di sini pun saya berpikir bahwa saya memimpin perusahaan ini hampir 10-11 tahun. Saya bekerja di suatu perusahaan besar di Indonesia, bahkan itu juga sudah berskala internasional. Di situ saya menjadi seorang marketing. Saya juga mengkonsep sebuah perusahaan itu, dan saya di sini juga dipercaya untuk menangani cabang khususnya di Tanah Bumbu dan Kota Baru. Dan selama 11 tahun ini kita membuat tim yang luar biasa buat saya. Jadi keberhasilan saya mengelola sebuah perusahaan itu bukan hanya keberhasilan pribadi sendiri, akan tetapi keberhasilan yang diolah oleh tim kita sendiri, ya, yang diolah oleh tim kita, akhirnya terjadilah sebuah kesuksesan. Jadi kesuksesan itu bukan milik saya pribadi, akan tetapi kesuksesan itu adalah milik semua tim yang ada di perusahaan saya pimpin. Nah, dari situlah saya berpikir bahwa kenapa saya tidak mencoba mengembangkan ilmu saya yang sudah alhamdulillah lah sudah ada nyata, mengembangkan di sebuah kewirausahaan saya sendiri. Jadi saat ini saya akan mencoba membangun sebuah perusahaan, mengkonsepkan sebuah perusahaan saya sendiri, gimana nantinya saya akan mencoba membuat tim-tim yang sangat solid tentunya. Nah, saat ini kita sudah meng-create semua tim, kita sudah pelan-pelan kita sudah dapat tim, dan akhirnya kita sudah berjalan 2 tahun. Ini akan di tahun ketiga. Tahun pertama buat saya adalah mencari pangsa pasar. Buat saya adalah mencari pangsa pasar apa sih yang bisa kita kerjain di dalam dunia percetakan ini, ya. Jadi bentar guys, kita potong dulu ya, ini nanti kita akan lanjut. Kita sebentar, saya terima WA dulu. Ini ada beberapa customer juga mau WA. Jadi kita lihat.
Oke, kita balas dulu. Oke, kita lanjut kembali. Jadi kita akan coba kembangkan nih Josh Dewe, dan nantinya kedepannya channel ini juga akan memperlihatkan perkembangan dari Josh Dewe, trik-trik dari Josh Dewe, tentunya trik-trik tentang usaha, tentang dunia pemasaran. Kita mencoba keluar dari dunia konsep-konsep yang ada. Kita mencoba, kalau kata orang itu apa ya, off the book, bahasanya kayak gitu. Jadi teman-teman boleh monitor nanti setiap kita live, setiap kita ada di channel, teman-teman bisa kasih masukan, enggak apa-apa, kasih, oh bro bisa kayak gini, coba diterapkan. Nah, nanti akan kita coba di sini. Jadi, oh ini konsep dari bro ini, oh ternyata diterapkan bagus. Nah, kita coba akan kolaborasi. Jadi kita juga perlu masukan dari teman-teman semua untuk perkembangan Josh Dewe. Nanti juga kita akan coba upload. Teman-teman juga bisa kasih masukan, apa sih kekurangan Josh Dewe, apa sih masukannya yang bisa kita terapin juga, karena kata orang tetap cintai produk dalam negeri tentunya bro ya. Kita sebagai anak bangsa selalu berinovasi, selalu berpikir kreatif untuk meningkatkan dan untuk membuat sebuah usaha agar apa? Kata orang adalah kita membuka peluang-peluang pekerjaan. Banyak yang sudah dilakukan Josh Dewe, akan tetapi di sesi yang kali ini hanya ini yang bisa kita sampaikan. Di sesi berikutnya nanti akan kita sampaikan sejauh mana dari Josh Dewe, apa aja yang sudah dilakukan di Dewe, dan apa aja yang sudah dikembangkan oleh Josh Dewe. Saya pribadi atas nama Dan Mas Jaya, untuk kali ini, sesi ini terima kasih yang luar biasa. Tetap stay tune dan tetap monitor terus perkembangan dari Josh Dewe. Tentunya salam oke dan salam Josh Dewe.